Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sejahtera buat kita yang mengikuti ibadah GSKI Hati Bapa Pondok Indah secara onsite maupun yang mengikutinya lewat online. Shalom buat kita semua dimanapun kita berada. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah gairah yang sama untuk kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Itu sama dengan kita yang ada di onsite ini, amin. Mari saudaraku kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih Bapa, Kau masih memberikan kami Tuhan kepercayaan satu hari lagi untuk kami terus membenahi diri kami Tuhan, menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Ini pujian yang kami mau naikkan di hadapan-Mu Bapa. Ini nyanyian yang kami mau nyanyikan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu,
namamu segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, hanya bagimu. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami naikkan pujian. Haleluya, haleluya, kami naikkan syukur bagimu, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, hanya kepadamu ya Tuhan, pujian dan syukur. Terima kasih Bapa. Oh, hanya Kau Tuhan, Engkau yang layak untuk kami puji. Hanya Engkau yang layak Bapa, hanya Engkau yang layak di hadirat-Mu. Haleluya, sebab Kau yang layak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini nyanyian dari hati kami Tuhan. Kami naikkan syukur hanya kepadamu Tuhan. Oh, pujian bagimu Bapa. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau dengan nyanyian pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
puji Tuhan, saudara gue kasih Tuhan. Mari setiap kita yang ada di tempat ini, saya undang kita semuanya berdiri. Baru lebih lagi kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan, kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang ke bait-Mu dengan hati yang bersyukur. Karena Engkau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kami datang dengan hati bersyukur. Haleluya. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian dari hati kami. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok dengan kondisi dunia yang sekarang ini. Ketika jalan kita berkabut, percayalah ada pemeliharaan dan penjagaan Tuhan bagi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang berjuang untuk menyenangkan hati Bapa. Mari saudara dikasih Tuhan, kita angkat pujian ini, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, tapi Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, jangan takut, percaya saja. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian.
pujian ini. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanku dalam tanganmu. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna. Amin. Lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit. Kasihnya sungguh sempurna, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru, 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 sampai di seberang langit biru. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Frankie Chong. Dan mari kita siapkan hati yang terbaik untuk kita bersama-sama menangkap setiap pesan Tuhan di pagi hari ini buat kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Engkau koreksi dengan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk nasihat-nasihat-Mu.
Kami siap untuk tuntunan lewat kebenaran-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau gairah hidupku, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Engkau gairah hidupku, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Saya undang jemaat Tuhan kita berdiri. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa.
suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa, Keinginan Bapa segalanya bagiku. keinginanmu Tuhan segalanya. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Bapa di dalam surga, momen saat ini tidak akan pernah terjadi tanpa Tuhan. Kami berdiri di tempat ini pun semua karena Tuhan. Nafas yang masih Tuhan berikan, aliran darah yang Tuhan masih perhatikan, itu semua karena Tuhan. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur atas apa yang kami alami. Tuhan begitu memperhatikan kami. Tuhan begitu mempedulikan kami. Oleh karenanya segarkan dahaga jiwa kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata. Biarlah Tuhan yang menasihati kami lewat firman-Mu. Kami buka hati kami. Kami buka seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat ini sederhana, mudah diingat, mudah dihafal, tetapi tidak demikian untuk dilakukan. Betapa hebatnya kebenaran ini. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu pernah membayangkan Allah yang luar biasa, pencipta langit bumi ini, berkenan untuk disatukan dengan roh kita. Luar biasa. Bapak Ibu akan mendengarkan penjelasannya lebih lanjut. Bapak Ibu, ada sebuah fakta, ya. Guinness Book of Record sudah juga mencatatnya. Ya. Ada sebongkah batu berlian, ya, namanya Dekalinen. Ya. Beratnya kurang 621, nggak sampai 1 kilo, tidak sampai 1 kilo. Ya. Batu intan. Itu ditaksir harga sekitar 4 triliun. Tidak sampai 1 kilo. Sampai hampir ditaksir 4 triliun. Ya iyalah ya, mahal sebongkah begitu ya. Satu saja di sini kan udah berapa duit ya kan. Jadi Bapak Ibu tahu lah kalau namanya intan atau intan asli atau intan palsu ketahuan ya. Kalau dari jauh kelihatan kalau kita lagi begini gitu ya. Kalau intannya asli ting gitu ya. Ini bukan kok, ini bukan. Ada intan ya. Ya. Tapi kalau intannya asli, nempel di sini saja udah kena dari jauh udah ces gitu ya. Ya mahal ya. Bapak Ibu tahu nggak? Sebongkah granit, batu granit atau arang, kita sebutnya batu arang. Itu sekilo berapa ya? Kayak seperti Ibu mau tahun baruan nanti nih. Ya mau bakar-bakar dan sebagainya. 1 kilo aja berapa ya? Paling gak sampai 50.000 kali ya. Batu arang ya. Gak sampai ya. Murah kan ya. Bapak Ibu tahu gak, unsur pembentuk batu intan
unsur pembentuk batu granit atau disebut arang ini, pembentuknya sama. Unsur pembentuk pada batu intan dengan unsur pembentuk pada batu arang sama. Ya, unsurnya bersaudara, apa itu? Atom karbon. Rumus kimianya C. Tenang, tidak ada ujian setelah ini kok. Ya, Bapak Ibu dengar aja ya. Nggak ada ujian. Apa Pak? Batu arang kenapa? Rumus kimianya? Oh enggak. Rumus kimianya sama C. Atom karbon. Tapi kenapa ya? Intan super duper mahal. Kok batu arang sangat murah? Uncomparable. Nggak bisa dibandingkan. Padahal keduanya memiliki unsur yang sama. Itu kenapa? Kenapa yang satu luar biasa mahalnya, satu luar biasa murahnya? Padahal keduanya memiliki unsur yang sama, atom karbon. Oh, ternyata ini bedanya. Struktur atom karbon C. Saya bukan sedang mengajar kimia ya, bukan ya. Struktur atom karbon pada intan itu kuat ikatannya, rapat, kuat. Untuk mendapatkan sebongkah intan itu mesti puluhan kilometer dieksplorasi dalam bawah bumi. Suhu yang ada di dalam kurang lebih 4.000 derajat. Luar biasa bukan? Bapak Ibu sekarang kita hidup di bumi gitu ya. Ini kita disebut kita di keraknya gitu ya. Intinya itu kurang lebih ribuan kilometer. Dan manusia selama ini hanya bisa menambang sejauh 100 kilo. Belum sampai ke intinya. 4.000 derajat batu ini bisa bertahan. Pembentukannya puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk menjadikan sebongkah ini batu intan. Tetapi pada batu arang, unsur karbonnya itu lemah. Unsur karbonnya lemah. Coba saja Bapak Ibu pegang arang, apa yang terjadi dengan tangan Anda? Nempel. Ya, atom karbonnya lepas. Tapi kalau intan, kenceng dia. Ya. Kalau batu arang Anda pegang, dia punya batu arang dia punya atom karbonnya lepas di sini. Kalau intan Anda pegang, dibawa kabur sama orang. Saking mahalnya. Kurang jelas. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Jelas. Saya takut kekencengan di sini, enggak ya? Bapak Ibu enggak kekencengan ya? Ya, supaya enggak kaget juga. Gampang lepas. Arang buatnya enggak perlu 3 jam. 1 jam jadi. Tapi ke intan itu puluhan, ratusan, ribuan tahun untuk menjadikannya. Beda sekali. Nah, lihatlah hidup kita Bapak Ibu. Ada kesamaan, ada kemiripan. Kita semua memiliki unsur pembentuk yang sama. Kita punya daging yang sama, kita punya tulang yang sama, kita punya darah yang sama. Tapi keberadaan satu orang dan orang lainnya bisa berbeda loh. Bisa. Satu university, satu program studi, satu kelas, satu mata kuliah, satu dosen, kurikulum yang sama, belajar dengan waktu yang sama, buku yang sama, hasilnya bisa beda tuh kenapa? Ada yang dapat A, ada yang dapat amin, ada yang dapat F malah, itu kenapa ya? Makanya kalau ada mahasiswa dekat menjelang ujian tuh saya mau kabur aja gitu. Itu perpustakaan kalau lagi nggak ada ujian sepi, sunyi senyap perpustakaan tuh. Tapi kalau menjelang ujian rame, saya pikir mereka belum belajar, bukan. Apa yang keluar? Apa kisi-kisinya? Gitu. Oh pantas saja antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya bisa berbeda. Lihat cara dia membentuk masa depannya.
Kalau orang tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka dia harus tahan dengan beratnya penderitaan ke depan. Kalau seorang pelajar mahasiswa tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka dia harus tahan dengan panasnya penderitaan ke depan. Kenapa ada A, B, C, ada F? Tergantung manusianya. Maka saya katakan sama rekan-rekan mahasiswa, jangan pikir nama universitimu kamu jadi naik derajatnya ya. Yale University, Harvard University, no. Lalu kalau saya ngajar juga di kampus-kampus yang biasa begitu ya, mohon maaf bukan biasa ya. Jangan kamu jadi rendah diri karena nama kampus kamu tidak terkenal. Depend on you, depend on students. Bagaimana cara Anda belajar? Bagaimana cara Anda membentuk, mengukir masa depan Anda? Tergantung dari kita sendiri. Kita memiliki Alkitab yang sama, bukan? Apakah di sini ada Alkitab yang beda? Ada enggak? 1 Korintus 6 ayat 17 bunyinya beda. Bukan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada setan, menjadi satu roh dengan setan gitu. Ada enggak? Enggak ada, kan sama kan? Alkitabnya sama kan? Tapi kok ada beda ya? Heran ya kalau ngomong sama tante itu ya, teduh enak. Kalau ngomong sama tante itu, aduh. Kalau yang itu, ngeri, garang. Tapi ibadah di sini, kau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa katanya. Hanya engkau kesukaanku katanya. Engkaulah kebahagiaanku katanya. Kalau sama om itu, aduh enak, teduh. Tapi kalau om itu genit misalnya, itu kenapa ya? Kenapa ya? Unsur pembentuknya sama, daging, tulang, darah yang sama, Alkitab yang sama, gereja yang sama. Hasilnya bisa beda. How comes? Oh, ternyata ini masalahnya. Keberadaan seseorang tergantung apakah firman Tuhan itu mengikat kuat orang tersebut. Mengikat sampai orang tersebut, sampai dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu masalahnya. Dulu pada waktu masih pacaran, panggilnya Yang ya, Yang atau Hani, Madu maksudnya, Madu. Yang, udah makan siang belum? Ini telepon nih. Sudah. Selesai kan? Enggak kan? Enggak. Makan siangnya apa? Oh, nasi goreng. Udah dong. Enggak, lanjutin. Ada aja topiknya dibicarakan kalau pada masa pacaran gitu ya. Nasi goreng, ikan asin, dan lain sebagainya. Begitu masuk pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Telepon yang sama, Yang udah makan siang belum? Ya udahlah, ini makan siang, kalau nggak makan siang kan sakit perut. Kenapa bergeser ya? Kenapa berubah ya? Ipeyang. Ibu-ibu jangan senang ya kalau dipanggil sayang ya. Kenapa? Karena nasi jatuh juga sayang, belum 5 menit. Kenapa bisa berubah ya? Dulu kalau masih pacaran, pegang tangan, senang. Malah kalau dia nolak kita marah, bukan? Coba cek. Sekarang gimana yang bapak ibu yang udah nikah lama? Pegang tangan enggak? Atau itu? Kenapa bisa bergeser ya? Pertama-tama cinta mula-mula cinta pada Tuhan. Aduh, rajin berdoa. Ingat cintamu pertama-tama kali jatuh cinta sama Tuhan. Pertama kali mendengar kebenaran, lalu doanya itu terus rajin. Tapi lambat laun bisa berbeda. Itu kenapa ya? Kenapa firman Tuhan itu enggak terus mengikat sampai kita jadi satu roh dengan dia?
Ini masalahnya kenapa orang itu berubah. Karena firman yang didengar itu hanya sekedar sampai di sini. Jadi perdebatan kaum akademis, salah menyalahkan. Firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan semata tanpa menjadi mengikat roh kita. Saudaraku, nilai martabat seseorang khususnya dalam Kristus adalah bagaimana firman Tuhan itu betul-betul melekat dalam hidup kita. Sebetulnya Bapak Ibu ya, sebetulnya ya. Alkitab, firman Allah yang diinspirasi oleh Allah itu adalah petunjuk yang hebat. Petunjuk yang hebat. Tapi sayangnya orang sering berkompromi. Orang seperti kurang percaya. Masa iya begitu? Masa iya begini? Bapak Ibu kalau dari Pondok Indah mau ke Bogor, mau ke satu daerah dah yang Bapak Ibu nggak tahu. Bapak Ibu sekarang pakai apa? Google Map ya. Google Map ya. Kita pakai Google Map, tes langsung. Kita ikuti jalannya. Petunjuk kalau Bapak Ibu ikuti aja sampai. Tetapi saya pernah ngalamin. Saya mau ke titik A, mau ke titik B. Saya pakai motor. Saya ikuti. Loh kok dibawa ke tol? Kok dibawa ke tol kenapa nih? Wah saya bilang, wah Google parah nih ngaco. Kita salah-salahin tuh Google. Saya salah-salahin tuh Google. Ngaco, masa naik motor saya dimasukin ke tol gimana sih? Oh ternyata saya yang keliru. Settingnya masih setting mobil. Makanya dialihkan ke tol. Saya pikir dia salah. Ternyata kita yang salah. Firman Tuhan sudah jelas. Panduannya sudah jelas. Kita sering lebih pinter dari Alkitab. Salah nih firman Tuhan. Masa iya begini firman Tuhan? Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekalipun orang meninggalkanmu, aku tidak. Petrus, Tuhan, kau di penjara aku ikut Tuhan. Bahkan nyawaku kutaruh, kurang lebih mungkin redaksinya begitu. Aku mati bagi engkau Tuhan. Tapi Tuhan bilang, iya. Tapi sebelum kau berkata, belum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku. Mungkin dalam hati, enggak begitu Tuhan. Enggak begitu. Nyatanya benar. Dia mengkhianati gurunya. Bersumpah dia tidak kenal gurunya. Bayangkan. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan cari Petrus. Lalu Tuhan bangkitkan Petrus. Petrus mana janji lo? Bagaimana lu kemarin janji begitu, nyatanya gimana? Gitu. Enggak. Tuhan datang kepada Petrus. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petunjuknya sudah jelas. Ketika engkau dikhianati, ketika engkau dilukai, dirusak nama baikmu, Alkitab sudah jelas, petunjuknya sudah jelas. Ampuni. Datang pada orang tersebut, maafkan saya. Atau aku maafkan kamu. Petunjuknya jelas, tetapi kenyataan gak begitu. Kita mau jujur-jujuran terbuka sama Tuhan saat ini saudaraku. Bagaimana ketika engkau dirusak namamu, ketika engkau diperlakukan tidak adil. Engkau dihina, engkau direndahkan, engkau dirugikan, nama baikmu dibusukkan. Petunjuknya jelas, ampuni. Engkau ampuni? Saya sih mau minta ampun Pak, tapi dianya enggak ada. Enggak ada gitu. Tuhan bilang ampuni. Musuhmu saja engkau harus ampuni, apalagi pasanganmu. Saya enggak cocok Pak akhirnya sama dia. Wah setelah 5 tahun gitu pernikahan, saya enggak cocok sama dia Pak. Yang suruh cari cocok siapa?
Suami istri gak akan pernah cocok. Percayalah Bapak Ibu, kalau kamu ketemu suami yang sempurna, dia gak milih kamu. Dia gak milih kamu, dia cari orang sempurna lainnya. Jadi gak pernah ada cocok-cocokan dalam rumah tangga, pasti beda, jenis kelaminnya aja udah beda. Bener kan? Jadi jangan cari yang cocok, gak akan pernah cocok. Yang beda itu indah, saling mengisi, saling memahami. Puji Tuhan bukan? Kita sering lebih pintar dari Alkitab loh. Tuhan gak tahu sakit hati ketika dia ngomong gitu Tuhan. Gimana aku bisa maafkan dia Tuhan, lihat mukanya aja. Kita sering lebih pintar, pandai dengan kebenaran firman Tuhan, padahal kita settingnya salah. Jiwa kita settingnya salah. Marah, dendam, kesal, dan lain sebagainya. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara kepada kita pada saat kita melakukan kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Kamu salah loh. Gak mungkin Tuhan tidak bicara. Tapi kita yang matikan itu. Lihat istri di rumah, aduh langsung. Tuh nyari pinggangnya, mana pinggangnya gitu. Saking langsungnya gitu. Ya kan? Begitu keluar, aduh, langsing. Kalau engkau membuka hatimu pada dia, gak mungkin Tuhan tidak berbicara. Kalau Tuhan tidak berbicara, engkau tidak dikasih. Pasti Tuhan bicara, hati-hati. Anggap barang antik aja. Boleh dilihat, boleh dipandang, setelah itu lupakan. Tapi kan kita gak begitu kan. Pandang, deket, tempel terus. Kita tidak tahu bahwa kita itu sedang berkompromi dengan dosa. Terus kita udah bilang sama istri kita, kamu mah gak mengerti aku. Gak mengerti aku, udah 10-15 tahun menikah, engkau gak mengerti aku. Terus dia merasa di sini ada perempuan yang lain, nih baru 3 bulan sama saya, dia lebih mengerti saya. Yang ini puluhan tahun katanya gak mengerti, yang ini mengerti. Coba bayangin tuh. Kan begeo kan. Begeo itu bodoh kuadrat. Begeo gitu kan. Ini udah 15 tahun bersama-samamu loh. Kamu bilang dia gak mengerti. Ini baru kamu kenal 3-4 bulan. Biasanya kan orang jahat itu kan berlaku baik ya. Iya kan? Supaya dilihat baik, dia berlaku baik. Padahal dia jahat. Gak ada orang jahat menunjukkan di sisi jahatnya. Gak ada. Gak ada. Duit ya tante ya? Iya. Duit masih mending tante kalau dia ambil duitnya. Hatinya diambil. Repot tante. Kita jadi bodoh kalau kita gak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas. Tapi kitanya yang luncas, meleset, tidak tepat sasaran. Jadi firman Tuhan selama ini ya dengar, ya udah dengar aja. Dengar saja. Tapi buktinya mana? Yang dipanggil, banyak yang dipanggil. Datanglah. GSKI Hati Bapa, Pondok Indah, datang. Setan tidak terlalu terganggu dengan banyak umatnya datang ke gereja dan berstatus Kristen, saudaraku. Tapi iblis akan sangat terganggu kalau mereka yang datang itu adalah umat-umat pilihan. Tapi ngerinya adalah firman Tuhan mengatakan banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah saudara, are you a chosen people? Are you a chosen person? Anda orang pilihan atau orang panggilan? Waktu yang akan membuktikan Anda orang panggilan atau orang pilihan. Jangan sampai ketika kita menghadap Tuhan, lalu Tuhan katakan, maaf, dengan siapa ya? Panjenengan siapa ya? Aku Tuhan. Gembala sidang GSKI, masa Tuhan gak kenal? Enggak. Suatu ketika ada pelayanan penguburan ya, pemakaman. Satu keluarga berada gitu ya. Begitu masuk ke tempat pemakaman, waduh itu indah luar biasa ya. Lalu yang menarik adalah ada spanduk besar. Dia bilang begini, ya,
selamat jalan Bapak Anu gitu ya, selamat jalan. Manajemen pemakaman ini mengucapkan selamat jalan kepada almarhum atau almarhumah lah. Terus saya mikir gitu ya, kalau orang yang mati itu, begitu dia buka mata di kekekalan, lalu tidak ada spanduk, selamat datang. Mati saudara. Yang datang ribuan orang, yang nganter ratusan mobil. Tapi yang jemput setan. Buat apa? Kenapa engkau enggak ampuni saja saudaramu itu? Kenapa engkau tidak maafkan dia? Kenapa engkau tahan pintu maafmu? Kenapa sakit hatimu tidak engkau lepaskan? Begitu kita buka mata, tidak ada spanduk ucapan selamat datang. Kita seperti yatim piatu yang miskin gelandangan. Bapak Ibu, jangan sampai kita berhadapan dengan situasi demikian loh. Ini bukan basa-basi, ini bukan menakut-nakuti. Kita semua pasti mati. Pasti mati. Beberapa hari ini saya berpikir, Tuhan, ini udah pala 5 loh umur usia saya. 51, 52 nih Tuhan, gimana nih? Cepat sekali. Rasanya dulu kalau saya jalan ke satu daerah, saya lihat sekolah, dulu saya pernah sekolah di sana, cepat ya. Saya timbang-timbang anak saya yang pertama sekarang 27 tahun. Sudah mempunyai mantu. Anak yang kedua, cepat ya Tuhan. Berarti sisa harinya makin cepat dan sedikit. Kalau 51, 52 tahun, 60 tahun rasanya cepat, kok udah sampai begini Tuhan, memutih rambutku dan lain sebagainya. Cepat Tuhan, berarti sisanya jauh lebih cepat. Jangan salah Bapak Ibu. Pokoknya rumusnya Tuhan bicara apa, ikut. Tuhan bicara apa, ikut. Sekalipun untuk itu engkau dihina orang. Sekalipun untuk itu engkau direndahkan orang. Tapi demi masa depanmu di kekekalan, spanduk selamat datang engkau lihat. Aku siap lakukan apa yang engkau katakan Tuhan. Jadi mengikatkan diri kepada Tuhan itu ada sebuah usaha. Mengikatkan diri pada Tuhan itu bukan sebuah status keberagaman Kristen kita. Bukan. Mengikatkan diri kita kepada Tuhan adalah sebuah usaha yang kuat, keras, serius. Dan saudaraku, kitalah yang mengikatkan diri kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikatkan diri pada kita loh, jangan lupa. Tetapi siapa yang mengikatkan diri, kita yang ikatkan diri sama Tuhan. Sejatinya Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk terikat dengan dirinya. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan bukanlah Tuhan yang ingin dicintai dengan cinta buta. Apakah di sini ada ibu-ibu yang senang digombali dengan cinta buta? Enggak ada kan? Keluar kota yang ditelepon adalah yang pertama istrinya. Keluar kota beli makanan yang pertama dibeli adalah istrinya. Istriku suka apa ya? Itu cinta namanya. Jangan begitu pulang dari keluar kota, istrinya bilang bawa oleh-oleh apa ya? Enggak ada. Telepon aja enggak. Nyapa aja enggak. Terus dia bilang I love you. Matamu. Cinta mesti dibuktikan bukan? Cinta sama manusia saja Bapak Ibu harus buktikan loh. Dengan keterikatan dengan dia. Engkau melakukan apa yang Tuhan suka loh. Kalau engkau mencintai istrimu saja butuh bukti. Apalagi dengan Tuhan. Bapak Ibu sepasang suami istri suatu ketika akan dipisahkan. Entah suaminya pulang duluan, entah istrinya pulang duluan. Kalau boleh pulang bareng. Pak serius itu permintaan saya juga Pak. Saya juga minta gitu. Saya colok istri saya. Minta bareng mau enggak? Dia liatin muka saya, serius? Iya. Kalau boleh Tuhan pulangin bareng.
Nah saudaraku, Tuhan tidak ingin manusia mencintai dengan cinta buta tanpa satu perasaan. Jangankan Tuhan, sekali lagi, saya percaya tidak ada manusia yang ingin dicintai dengan cinta buta atau pura-pura cinta, kan? Tahu nggak, pura-pura dicinta itu akan dibuktikan ketika misalnya pernikahan berapa lama waktu, apakah the real love, ya cinta suci atau bukan, cinta suci atau bukan, akan kelihatan dengan waktu. Begitu waktu panjang dan sebagainya, lalu mulai si suami merasakan sensasi andilau. Sensasi andilau. Apa tuh andilau? Antara dilema dan galau. Ini sebetulnya istriku bukan sih? Ini jodohku bukan sih? Kok garang begini ya? Kok cerewetnya luar biasa ya? Kayaknya salah, mulai galau dia. Si istri berkata, ini kok berubah ya? Kasarnya minta ampun dia. Mulai galau, mulai dilema. Kalau sudah begini saudaraku, jangan kasih kesempatan sama iblis. Kalau udah mulai galau gitu, cepet-cepet matiin tuh. Kalau enggak lebih parah tuh keadaannya tuh. Jangan sampai. Begitupun dengan cinta sama Tuhan. Cintamu kepada Tuhan akan dibuktikan dengan panjang waktu dan pengalaman hidup. Apakah engkau mempercayai aku atau tidak? Orang yang terikat dengan Tuhan akan dilihat dari perilaku hidupnya. Dia ngomong juga hati-hati. Ngomong sama manusia saja di hati-hati, bisa sama Tuhan. Setiap kata yang diucapkan dia hati-hati. Apalagi masih di dalam pikiran. Jadi perbuatan itu sebetulnya elaborasi apa yang ada dalam otak. Jadi ketika engkau benci seseorang, kesal sama seseorang ya, itu kalau masih ada dalam pikiran, itu saat yang tepat matiin. Jangan sampai ditahan, dibiarkan, itu makin membara. Jadi kalau engkau lagi berselisih di jalan sama orang naik mobil, naik motor atau apa gitu, atau di jalan gitu ya, tipsnya adalah jangan ingat mukanya, jangan, lupain. Jadi kalau saudara lagi berselisih di jalan gitu ya, naik motor, naik mobil gitu ya, dia nyerempet Anda, jangan liatin mukanya, jangan, kesel. Ingat dia lagi, kita kesel, emosi lagi, dia motong jalan kita, aduh ingat mukanya gitu. Tapi kalau kita nggak ingat mukanya ya kesal juga, tapi nggak lama. Saudaraku, orang yang terikat dengan Tuhan akan terlihat dari perilaku hidupnya. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Orang yang olahraganya rajin hari ini dengan orang yang tidak rajin olahraganya hari ini nggak kelihatan. Percayalah nggak kelihatan. Tapi 5, 6 tahun, 10 tahun akan kelihatan. Hukum itu nggak bisa lepas. Orang yang sungguh-sungguh terikat dengan Tuhan hari ini, dengan orang yang sembarangan hari ini, tidak kelihatan. Masih berjemaat di GSKI, masih beribadah di gereja. Mungkin juga dia masih memberikan persembahan. Tetapi orang yang terikat dengan Tuhan, dengan orang yang tidak terikat dengan Tuhan, one day, I guarantee you 100%, akan kelihatan nanti. Are you a chosen person? Apakah engkau orang terpilih atau orang terpanggil? Jangan sampai ketika maut menjemput kita, baru kita perkarakan ini, Tuhan aku orang terpilih atau orang terpanggil. Too late. Lebih baik sekarang kita tanya sama Tuhan dalam doa kita setelah kita pulang dari ruangan ini. Di rumah kita perkarakan, Tuhan aku orang terpilih atau orang terpanggil. Lihat hidup kita. Lihat seluruh perangai hidup kita. Jadi kalau Alkitab yang adalah firman Allah, kita terikat kuat di dalamnya. Tuhan ngomong apa kita ikuti. Kita ikuti terus jejak-jejak Allah dalam Alkitab. Kita ikuti seharfiah mungkin. Maka kita akan berada di mana Tuhan berada. Percayalah saudara, hidup ini begitu singkat. Tadi kan saya udah bilang, ya 50-60 tahun kan cepat sekali gitu kan. Cepat. Kita rasa cepat. Ya elah udah kayak begini ya.
Coba lihat foto perkawinan bapak ibu, lihat. Ya, gitu. Waduh si abang, dulu gagah, sekarang gigih. Itu wajahnya, aduh kuat, sekarang kayak cucur. Tahu cucur nggak? Mukanya nggak jelas, ya kan, banyak garis-garis, menandakan tua. Oma opa jangan marah ya, ini fakta. Nggak lama longsor kan? Kok begini amat ya hidup? Kok cepat sekali ya? Ya gini kita, berarti sisanya jauh lebih cepat. Gak, maaf ya tante ya kalau tersinggung ya. Iya. Longsor itu loh tante. Frankie juga tinggal tunggu tante. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Nanti kok longsor ini. Ya kan? Kita mau cari apa lagi? Kalau bukan cari Tuhan. Kalau bukan cari kebenarannya, cari apa lagi? Sekarang mungkin anak-anak muda seperti bro ini, wah kan kenceng kan? Ininya kenceng, fresh. Tunggu aja bro. Om Frank bukan nakut-nakutin nih. Sama nanti kayak beta juga. Jadi kalau kita masih punya nafas sekarang, ayolah Tuhan, aku mau mengikatkan diri padamu. Kalau aku punya musuh saat ini, maka orang itu yang pertama-tama aku telepon setelah ibadah ini. Bro, tante, oma, om, aku minta maaf ya. Kau beres. Kau beres. Engkau ingin terikat kepada Tuhan, pulang dari ruangan ini, kau ingat orang yang pernah menyakitimu. Kau dendam, gak bisa lupa kejahatan dia sama kita. Orang itu yang pertama engkau telepon. Tante, aku maafkan engkau. Suami, istri, keluarga besar, teman, sahabat, teman pelayanan. Aku memaafkanmu. Orang yang terikat pada Tuhan akan ditandai dengan menjadi satu roh dengan dia. Waduh, saudaraku, manunggaling kawula Gusti. Itu menjadi satu. Aduh, saudaraku. Maka saya tadi katakan ini ayat ini luar biasa. Petunjuk ini luar biasa. Saudara, jangan sampai tidak ikuti. Menjadi satu roh dengan dia berarti manusia dagingnya makin lama makin mati. Yang hidup adalah keinginan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau melakukan keinginan Tuhan, kalau kita sering gagal menghidupkan keinginan Tuhan, ada yang salah dengan hidup kita. Ada yang salah dengan hidup kita. Ada orang bangga dengan sederet gelarnya. Ada orang bangga dengan sederet gelar di depan nama, di belakang namanya. Aduh, saya juga kadang-kadang juga tergoda untuk itu. Saya tidak tahu nih, brosur di sini tulisannya Pendeta Frankie Chong aja. Jangan ditulis rame-rame. Maka saya senang loh, aduh terima kasih Bapak Gembala. Cukup Pendeta Frankie Chong, udah. Kadang-kadang saya kalau ngeliat tuh nama saya juga repot ya. Profesor, Associate, Doktor Frankie Chong, Eskom, MM, MTH, Ember, EDL, AJR dan sebagainya. Itu juga bisa bikin saya tergoda loh. Wih, saya juga bertanding dengan hidup saya ibu-ibu, bapak, benar. Makanya bagaimana kita merasa tidak punya milik. Bukan berarti saya merendahkan alma mater yang telah memberikan gelar itu, bukan. Tetapi jangan sampai kita mengambil nilai dengan apa yang kita punya. Kita naik kendaraan bagus, ya udah memang itu hakmu. Tapi jangan sampai engkau menaiki kendaraan bagus, lalu engkau menjelek-jelekan kendaraan orang lain. Coba ketika engkau naik mobil niaga, harga 100-200 juta, lalu tiba-tiba Tuhan berkati dengan mobil mewah di atas 1 miliar, berubah enggak? Enggak ya? Enggak ya? Berubah enggak nih? Enggak ya? Ya udah bagus, puji Tuhan lah. Beli bensinnya ya. Begitu masuk mall, ces. Ini pakai mobil mewah nih, masuk buka jendela, ces. Vale maksudnya. Wah gayanya.
udah beda. Ya, keluarnya aja udah beda, ya kan? Kalau mobil niaga yang udah lama gitu, tutup pintunya kan gabruk gitu kan, gabruk. Kadang-kadang kita mesti tekan-tekan gitu supaya nutup gitu kan ya. Tapi kalau mobil mewah kan, dep, hati gitu, dek, gitu kan. Kita di situ saudaraku. Coba saudara perhatikan gerak jiwa Anda deh. Itu kenapa bisa begitu ya? Kenapa ya? Pakai arloji yang 200-300 ribu atau juga ada yang ya puluhan ribu. Kalau hujan ya berembun. Diberkati Tuhan pakai jamnya jutaan, ya kan? Jalannya beda tante gini. Tante jam berapa? Lu lihat aja deh. Ini lebay. Gerak jiwa kita berubah loh. Berubah. Ibu-ibu pakai gaun yang bagus karena ada pernikahan. Wah, dandan cantik-cantiknya. Jujur, ngapain sih? Supaya begitu masuk orang kan wow, piaul yang ya. Cantik ya, slim beauty ya. Begitu kan? Itu kita yang paling tahu gerak kita. Kalau kita gagal menangkap gerak kita, lalu kita nggak kembali bergeser kepada kehendak Tuhan, kita makin luncas. Kalau kita mengenal keadaan diri kita, kita menyesal dan menangis, berusaha berubah, puji Tuhan. Kalau engkau masih bisa menangis dengan keadaanmu, menangislah sekarang. Kalau engkau menyesal dengan tindakan perbuatanmu beberapa tahun, beberapa hari yang lalu, tangisilah, menyesalah sekarang. Jangan sampai tangisanmu, jangan sampai penyesalanmu dilanjutkan di kekekalan. Petrus menangis. Malu, susah, karena dia telah mengkhianati gurunya. Tapi Tuhan katakan apa? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Lebih dari semua ini. Kita semua punya catatan kelam hari-hari yang lalu. Kita punya pengalaman jahat hari-hari yang lalu. Hidup kita berantakan, keluarga kita begini dan begitu. Tapi kalau Tuhan datang saat ini, Tuhan tidak pernah membangkit-bangkitkan yang lalu. Karena engkau itu hidup untuk hari ini dan ke depan. Hidupmu bukan hidup kemarin, tapi hidupmu hari ini dan ke depan. Tuhan berkata, "You love me." Apakah engkau mengasihi aku? Katakan dengan serius, Tuhan, aku mengasihimu. Mulai lagi tiap hari, tiap waktu terus. Lama-lama orang ini terikat terus. Dan menjadi satu roh. Dan ketika engkau dan aku menjadi satu roh dengan Tuhan, ketika kita tutup mata, Tuhan mengenal kita. Karena rohnya ada dalam hidupmu. Rohnya ada dalam hidupmu. Gak usah kau teriak-teriak kencang, Tuhan gak usah. Tuhan ini aku, gak usah. Tuhan tahu who you are. Tuhan tahu engkau siapa. Jadi kalau engkau baik, engkau tidak perlu menunjukkan sisi baikmu. Tuhan tahu engkau baik, itu saja cukup. Enggak perlu gembar-gembor bahwa engkau telah melakukan ini, melakukan itu. Tidak perlu. Tuhan sudah menghitung itu. Dan sedang mempersiapkan balasannya di kekekalan nanti. Di surga langit baru, sudah tidak ada lagi air mata. Sudah tidak ada lagi sulit dan sebagainya. Penyakit dan lain sebagainya. Saudaraku, dunia tidak akan bertambah baik. Saya bukan sedang menakut-nakuti Bapak Ibu, dunia sedang masuk gerbang perang dunia ketiga. Perang Rusia Ukraina itu bereskalasi terus meningkat. Sebetulnya kalau dalam catatan perencanaan di atas kertas, harusnya Rusia itu bisa mengalahkan Ukraina 3 hari. Karena kecil. Rusia negara besar sebetulnya. Tetapi kenapa sampai bertahan sampai memasuki bulan ke-10? Eskalasi perang Rusia Ukraina itu telah menarik negara-negara Timur Tengah. Israel keseret, Iran keseret.
Israel adalah sekutunya Amerika. Iran adalah sekutunya Rusia. Rusia, Iran adalah negara yang paling terbanyak memiliki hulu ledak nuklir. Belum lagi China. China ngotot supaya Cina daratan atau Taiwan kembali kepada dia. Karena itu merupakan negara bagian negaranya. Taiwan bersih tegang, bersih kukuh. Enggak, kami negara merdeka. Dan yang mengerikan adalah bukan antara Cina dan Taiwannya. Yang mengerikan adalah yang di belakang dia. Cina sekutunya Rusia, Taiwan sekutunya Amerika. Berhadapan-hadapan dengan mereka lagi antara dua negara adidaya ini. Saudara sekalian, tetapi kalau engkau terikat dengan Tuhan, kalau engkau menjadi satu roh dengan Tuhan, biar bumi gonjang ganjing, segala unsur dunia akan terbakar. Firman Tuhan bilang begitu, petunjuknya bilang begitu loh. Segala unsur dunia akan terbakar, tapi saudara akan diberangkatkan ke langit baru, bumi baru bersama Tuhan. Mungkin ini seperti cerita picisan konyol tak berdasar, tapi saudara akan buktikan bahwa firman Tuhan tidak akan pernah salah. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami minta maaf kalau selama ini kami tidak disiplin dalam mengikuti kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab firman-Mu. Kami sering berkompromi terhadap kesalahan. Kami sering melakukan pelanggaran, dosa, tapi kami rasa aman-aman saja. Kami tidak bermasalah ketika kami membenci. Kami tidak terganggu ketika kami punya dendam, kekesalan, kemarahan pada orang lain. Padahal Tuhan berkata, jadilah engkau peramah, jadilah engkau membawa damai. Tapi seringkali kami membelakangi kebenaran-Mu. Kami seringkali menginjak-injak kebenaran-Mu. Kami mengabaikan firman-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas perilaku hidup kami yang salah. Hari, tahun, bulan yang lalu. Syukur kepada Tuhan kami masih diberi kesempatan saat ini mendengarkan berita sukacita. Tuhan berbicara atas kami. Kami berjanji untuk berubah Tuhan. Kami janji untuk memperhatikan seluruh perilaku hidup kami agar kami semakin terikat menjadi satu roh dengan Tuhan. Inilah perjuangan di hari-hari hidup kami yang makin pendek ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami. Berkati Bapak Gembala, istri, anak-anak, keluarga besar, para pelayan-Mu di GSKI, hati Bapa. Tuhanlah yang memiliki pekerjaan ini. Tuhanlah yang bertanggung jawab atas pekerjaan pelayanan di tempat ini. Yang kami harus lakukan adalah kami harus semakin terikat dan menjadi satu roh dengan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan segala rencananya atas GSKI hati Bapa di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memegang hidup kami ke depan. Oleh karenanya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami siap berjuang Tuhan di sisa hari hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Frankie yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, petunjuk Tuhan buat kita semua. Kita semua diberkati, amin. Dan sebelum kita doa berkat, kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Pendeta Andi Yosua Amriaji. Pak Frankie, kami sangat diberkati Pak. Ya, doa kami keluarga Bapak di sini, terus Bapak diberi hikmat dan pewahyuan. Selain mengajar di universitas umum, juga di sekolah Alkitab, Tuhan terus menyertai. Ya, saya yakin bahwa semua kita diberkati, ya, diberkati dan
Doa dari Bapa saya yakin kami semua imani dan kami berjuang untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saya minta setelah kita doa berkat, saudaraku tinggal sejenak, ada pengumuman yang penting buat kita. Dan saya akan berdoa buat persembahan kita. Ya. Saya percaya bahwa kita berdoa, meminta kepada Roh Kudus, kita memberi apa yang Tuhan inginkan di dalam hati kita. Seperti tadi dikatakan bahwa biar kita terikat dengan Roh-Nya. Jadi segala sesuatunya dalam hidup kita, kita tahu Tuhanlah yang punya. Jadi kita berdoa. Papa, nanti kami akan memberi persembahan sebelum kami pulang. Engkau taruh di hati kami, sebab Engkau Papa yang tidak pernah tidak memberkati kami. Kami mau belajar mengikuti kata hati kami. Roh Kudus, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Apa yang sudah difirmankan itu, biar itu terjadi dalam hidup kami. Terikat erat kepada firman-Mu. Kami mau belajar untuk mau dipenuhi oleh Roh-Mu, bahkan dipimpin, diarahkan, terlebih dikuasai, supaya hidup kami terus diubahkan dan berubah. Terima kasih banyak. Berkati akan persembahan dari semua akan anak-anak-Mu. Begitupun yang mengikuti ibadah Zoom di rumah masing-masing. Engkau juga memberkati di sana. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita arahkan hati kita, kita mengangkat tangan kita. Bapa di surga, berakhir akan ibadah di gerejamu ini. Dan kami telah menerima firman-Mu, nasihat-Mu, isi hati-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Kami bersama-sama keluarga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pringkijo. Berkati hamba-Mu dengan hikmat, pewahyuan, pengurapan, dan kuasa dimanapun Engkau utus. Engkau menyertainya. Roh-Mu berkuasa atasnya. Sebab itulah kekuatan kami sebagai hamba Allah, pelayan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati istri dan anak-anak. Berkati juga sebagai Sekretaris Umum Sinode GSKI. Kami percaya bahwa membutuhkan hikmat yang lebih lagi. Engkau berikan itu kepada anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kami mengangkat hati dan tangan kami. Kami percaya kami menerima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Maupun yang di rumah saat ini. Engkau terima berkat yang terbaik dari Bapa-Mu. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan-Mu, Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Dia telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan biar kita dimampukan untuk mau menyalibkan daging dan hawa nafsu kita. Biar nama Bapa yang dipermuliakan. Dan Roh-Nya sudah dimateraikan dalam hidupmu. Tanda pemilik seluruh hidupmu adalah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu
segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu Bapa, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Amin Tuhan. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Amin. Selamat berjuang kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Baik, bisa duduk sebentar. Ya, kita bersyukur